Amati gambar-gambar ini baik-baik. Kendaraan lapis baja Polandia sedang bergerak, puluhan, mungkin ratusan jumlahnya. Sebuah konvoi militer besar, tank-tank tempur, artileri berat, sistem anti pesawat udara. Sekarang, perhatikan para tentara ini. Mereka menjalani pelatihan intensif dengan persiapan terus-menerus. Ingin tahu alasannya? Polandia kini berbeda dari tahun 2021. Faktanya adalah ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, ada sesuatu yang berubah drastis pada orang-orang Polandia. Ketika mereka melihat tank-tank Rusia melintasi perbatasan, melihat kota-kota dibombardir, melihat jutaan pengungsi melarikan diri ke perbatasan mereka, mereka mulai bertanya-tanya, apakah kami yang berikutnya? Saat itulah mereka memutuskan untuk bersiap, dan bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga bersiap menghadapi apa yang paling mereka takuti dan memastikan hal itu tidak pernah terjadi. Persiapan ini memiliki target tertentu. Lihat baik-baik peta ini, wilayah Rusia ini bernama Kaliningrad, tapi ada satu hal penting di sini. Wilayah ini terpisah dari Rusia, dikelilingi Polandia di satu sisi dan Lituania di sisi lain. Ini seperti pulau Rusia di Eropa. Dan pada saat ini juga, 40.000 tentara Polandia mengepung wilayah tersebut. Mereka sedang membangun tembok, menggali parit, dan memasang rudal. Seorang jenderal Polandia menegaskan, jika Rusia menyerang, mereka akan membakar Kaliningrad dan area dalam radius 300 km. Dan pada 21 November 2025, sesuatu yang besar terjadi, dan ancaman itu tidak lagi sekadar ancaman. Lituania mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Terus tonton, kami akan jelaskan bagaimana Putin terjebak perangkap tanpa jalan keluar, agar Anda benar-benar paham situasinya. Kita perlu kembali ke satu hari tertentu, 21 November 2025 hari Kamis yang biasa. Pukul 2.37 sore, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Perusahaan kereta api Lituania mengeluarkan pernyataan singkat, teknis, dan dingin. Kami segera menghentikan pengangkutan produk Lukoil ke Kaliningrad. Alasannya bersifat birokratis, yaitu mematuhi sanksi Amerika. Tapi dampaknya sangat menghancurkan, karena pada saat itu juga sebuah kereta yang membawa bahan bakar Rusia sedang berhenti di perbatasan Lituania. Sebanyak 345.000 ton bahan bakar Lukoil diangkut melalui rel kereta itu setiap tahun. Bahan bakar yang menjaga Kaliningrad tetap hidup. Dan dalam sekejap, keran itu ditutup. Bayangkan Anda orang Rusia di Kaliningrad, bangun Kamis itu, menyalakan televisi saat minum kopi, lalu melihat berita. Lituania memutus transportasi bahan bakar Rusia. Pikiran pertama Anda mungkin adalah, berapa lama? Tapi kemudian Anda membaca pernyataan lengkapnya dan menyadari tidak ada batas waktu, tidak ada negosiasi, sudah diputus. Titik. Dan Anda berlari ke jendela, melihat ke jalan, saya adalah titik kecil yang mendingin. Storyboard, pria-pria, formulir keamanan, mobil, truk, motor, semua berebut mengisi tangki sebelum habis. Karena semua orang di Kaliningrad tahu kenyataannya, wilayah itu tidak memproduksi bahan bakar, semuanya diimpor, dan pemasok utamanya adalah Lukoil. Bayangkan ribuan dan ribuan truk tangki berbaris. Itulah arti dari 345.000 ton bahan bakar untuk orang-orang pergi bekerja agar rumah sakit bisa beroperasi, untuk sistem pemanas di musim dingin Baltik yang brutal, di mana suhunya turun hingga minus 20 derajat. Dan yang terpenting, agar tank-tank Rusia tetap bisa berjalan. Tapi inilah masalah sebenarnya. Lihat lagi peta ini. Kaliningrad adalah bagian dari Rusia yang benar-benar terpisah dari wilayah utama negara itu. Agar kereta bisa berangkat dari Moskwa dan sampai tujuan, kereta harus melewati Lituania. Namun Lituania baru saja menutup pintunya. Jadi, pada tanggal 21 November itu, para pejabat Kremlin berkumpul dalam keadaan darurat
dan mengajukan pertanyaan yang jelas. Bagaimana kita akan memasok Kaliningrad? Sekarang hanya ada dua pilihan yang tersisa, lewat udara atau laut. Transportasi udara langsung dicoret dalam beberapa menit. Tidak mungkin mengangkut ratusan ribu ton bahan bakar dengan pesawat, biayanya akan sangat mahal, logistiknya pun tidak memungkinkan. Tinggal laut yang tersisa, mengirim kapal tanker minyak dari Sankt Petersburg, berlayar melalui Laut Baltik menuju Kaliningrad. Tampaknya sederhana di atas kertas, tetapi disinilah jebakan mulai menutup, karena Laut Baltik telah berubah total dalam 3 tahun terakhir. Ketika Finlandia bergabung dengan NATO pada tahun 2023 dan Swedia pada tahun 2024, laut itu tidak lagi netral, melainkan menjadi seperti danau yang dikelilingi oleh aliansi barat. Dan sekarang, bayangkan Anda adalah seorang kapten Rusia. Anda menerima perintah bawa kapal yang penuh bahan bakar ini ke Kaliningrad. Anda berangkat dari pelabuhan Sankt Petersburg, masuk ke Laut Baltik dan melihat ke langit. Drone-drone NATO terbang berputar-putar, pesawat patroli melintas bolak-balik. Anda melihat radar kapal dan melihat sinyal, kapal perang, kapal selam, semuanya melacak Anda. Setiap gerakan Anda didokumentasikan, setiap koordinat global positioning system dicatat, Anda diawasi 24 jam sehari. Dan kapal-kapal yang digunakan Rusia untuk rute ini bukanlah yang terbaik. Mereka tua, berkarat, banyak yang bahkan tidak memiliki asuransi yang memadai. Para ahli barat menyebut armada ini sebagai armada kapal hantu, ratusan kapal tua yang digunakan Rusia untuk mencoba menghindari sanksi. Dan inilah bagian yang membuat para analis militer NATO sangat khawatir. Kapal-kapal ini sering mematikan sinyal lokasi mereka. Ada sistem internasional wajib yang menunjukkan di mana setiap kapal berada, seperti Global Positioning System di ponsel Anda, tapi untuk kapal, fungsinya untuk mencegah tabrakan. Tapi kapal-kapal Rusia sengaja mematikan sistem ini dan mereka langsung menghilang dari radar. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa kapal-kapal yang berhubungan dengan Rusia mematikan sinyal mereka 6 kali lebih sering daripada kapal biasa selama berjam-jam, kadang-kadang bahkan berhari-hari. Kenapa? Ada 2 kemungkinan. Mereka menyembunyikan muatan ilegal atau melakukan hal yang lebih buruk. Beberapa ahli percaya bahwa kapal-kapal ini sedang memetakan dasar laut, khususnya kabel internet yang menghubungkan seluruh Eropa. Kabel-kabel di dasar laut itu, jika dipotong, setengah internet Eropa akan mati. Ada insiden yang mengonfirmasi kecurigaan itu. Pada bulan Desember 2024, sebuah kapal Rusia bernama Eagle S tertangkap sedang melakukan sesuatu yang aneh. Kapal itu berlayar perlahan di atas area tertentu di Baltik dan tiba-tiba kabel komunikasi bawah laut antara Finlandia dan Estonia rusak. Para penyelidik menemukan bekas seretan, seolah-olah sesuatu yang berat sengaja diseret di atas kabel tersebut, yaitu jangkar kapal. Kebetulan, lihat saja, tidak ada yang percaya itu, jadi sekarang situasi Putin seperti itu. Satu-satunya jalur pasokan untuk Putin, Kaliningrad, melewati laut yang terus-menerus diawasi oleh NATO, menggunakan kapal-kapal yang dilacak, difoto, dan diikuti. Di masa damai saja sudah jadi mimpi buruk logistik, apalagi saat perang. Itu seperti bunuh diri, kapal-kapal jadi sasaran empuk. Tapi blokade laut hanyalah lingkaran pertama dari perangkap. Lingkaran kedua sedang dibangun secara fisik, meter demi meter di perbatasan. Polandia tidak hanya mengancam, mereka juga bertindak. Proyek ini disebut Perisai Timur. Ini adalah proyek militer terbesar di Eropa sejak Perang Dingin. Pemerintah Polandia menginvestasikan 2,5 miliar dolar. Lalu, apa yang mereka bangun? Bayangkan sebuah garis pertahanan yang membentang lebih dari 400 km dari utara ke selatan, meliputi seluruh perbatasan dengan Kaliningrad dan Belarus. Ini bukan pagar biasa, ini adalah sistem pertahanan berlapis-lapis yang dirancang untuk satu tujuan,
menghentikan sebuah tentara. Lapisan pertama adalah penghalang fisik, parit anti-tank yang cukup dalam untuk menghentikan kendaraan lapis baja apapun, balok beton raksasa yang disebut gigi naga yang merusak rantai tank, dan ladang ranjau yang akan meledak dengan sentuhan sekecil apapun. Lapisan kedua adalah pengawasan total. Menara dengan kamera termal yang bisa melihat dalam gelap, sensor seismik yang mendeteksi pergerakan di tanah, dan drone yang terbang. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Lapisan ketiga mematikan. Posisi artileri tersembunyi di balik bunker beton, peluncur rudal yang tersamarkan di antara vegetasi, dan sarang senapan mesin dengan sudut tembak yang sempurna. Citra satelit dari November 2024 menunjukkan pembangunan ini terjadi secara real time. Ekskavator raksasa menggali tanah, truk-truk menuangkan berton-ton beton, dan derek memasang struktur logam. Benteng modern ini sedang dibangun di depan Moskow, bukan sekadar beton dan kawat. Polandia menempatkan 40.000 tentara di perbatasan ini, 40.000 pria bersenjata lengkap, dan masih ada lagi. Disinilah segalanya menjadi benar-benar menakutkan. Polandia membeli 800 rudal jarak jauh, beberapa di antaranya bisa terbang hingga 900 km. Tahu apa yang tersisa? Sankt Petersburg, kota terbesar kedua di Rusia dengan 5 juta penduduk, terletak 900 km dari perbatasan Polandia. Jenderal Polandia Hacmund Andrzejczak tampil di televisi dan menyampaikan hal ini secara terbuka. Kami memiliki kemampuan untuk menyerang Sankt Petersburg secara langsung dan Rusia harus tahu itu. Itu bukan spekulasi atau hipotesis, tapi ancaman nyata. Meski masih sebatas persiapan dan penahanan, hingga seorang jenderal Polandia berkata sesuatu yang mengubah segalanya. Jaroslaw Gromadzynski, seorang mantan komandan Eurocorps, dia memberikan wawancara kepada televisi Polandia, dan ketika jurnalis bertanya apa yang akan terjadi jika Rusia menyerang, Gromadzynski tidak ragu-ragu. Dia memperingatkan, jika perlu, kami akan membakar Kaliningrad. Ada keheningan di studio dan kemudian dia melanjutkan, kami akan membakar semuanya dalam radius 300 km dan jika terpaksa kami akan membakar semuanya dalam radius 900 km. 300 km mencakup seluruh Kaliningrad, 900 km mencapai Sankt Petersburg, Belarus, dan bagian-bagian vital Rusia Barat. Dia juga menjelaskan logika militernya. Mengepung Kaliningrad butuh 3 kali lebih banyak tentara daripada menghancurkannya, jadi mengapa harus mengepung? Dengan kata lain, yang dia katakan adalah bahwa lebih cepat dan efisien untuk melenyapkan wilayah itu daripada mencoba pengepungan yang berkepanjangan. Saat pernyataan ini tiba di Moskow, suasana di koridor Kremlin berubah. Karena untuk pertama kalinya, pejabat NATO berbicara secara terbuka tentang menyerang wilayah Rusia, bukan mempertahankannya, tetapi menyerangnya. Selama beberapa dekade, doktrin NATO sangat jelas. Kami membela wilayah kami tidak menyerang. Para jenderal Polandia baru saja merobek doktrin itu, dan sementara ancaman-ancaman bergema, pemerintah Polandia bertindak di dalam negeri juga. Mereka meluncurkan Operasi Horizon, sebuah program keamanan dalam negeri yang berfokus pada satu hal, menghentikan sabotase Rusia, karena Rusia tidak diam saja menyaksikan semuanya terjadi. Mereka menyerang, tapi bukan dengan tentara, melainkan dengan api, ledakan, dan kekacauan. Gudang-gudang militer Polandia mulai terbakar. Secara misterius, drone tak dikenal muncul terbang di atas pangkalan-pangkalan NATO. Kampanye disinformasi besar-besaran membanjiri media sosial Polandia. Polandia mencatat puluhan serangan seperti ini dalam 2 tahun terakhir. Tapi inilah ironi yang kejam. Sementara Rusia berusaha mendestabilisasi Polandia secara diam-diam, mereka justru kehilangan kemampuan untuk berperang secara terbuka. Faktanya,
Perang di Ukraina sedang menguras habis tentara Rusia sampai ke orang terakhir. Mari kita bicara tentang angka-angka konkret. Unit utama yang bertanggung jawab untuk mempertahankan Kaliningrad adalah Korps Angkatan Darat Rusia ke-11. Sebelum 2022, korps ini memiliki 12 sampai 18 ribu tentara profesional terlatih, diperlengkapi, dan siap tempur. Namun ketika perang di Ukraina dimulai, banyak dari tentara tersebut dikirim ke garis depan, khususnya ke Kharkiv, salah satu pertempuran paling berdarah dalam konflik tersebut. Dan di sana mereka tewas. Dan mereka tewas. Para ahli militer memperkirakan bahwa Rusia telah kehilangan ratusan ribu tentara di Ukraina, bukan yang terluka, melainkan yang tewas. Secara resmi, Angkatan Darat Rusia telah bertambah besar. Sekarang tercatat memiliki 1,5 juta personel di atas kertas. Namun, siapa sebenarnya tentara baru ini? Sebagian adalah wajib militer berusia 18 tahun tanpa pelatihan memadai, sebagian lagi adalah cadangan berusia 40 dan 50 tahun yang dipaksa kembali bertugas, narapidana yang direkrut dari koloni hukuman dengan janji kebebasan. Dan perlengkapannya, gambar satelit mengungkapkan sesuatu yang mencengangkan. Gudang militer Rusia menunjukkan tank-tank tua berkarat sedang dibongkar. Alasannya sederhana, mereka tidak punya suku cadang. Jadi mereka membongkar yang satu untuk menjaga yang lain tetap berfungsi. Itu berarti satu hal. Bagi Kaliningrad, sekitar 20 hingga 30 ribu tentara Rusia yang ditempatkan di sana kemungkinan besar tidak lagi mampu melakukan operasi ofensif. Mereka mungkin bisa bertahan sementara, menembak dari bunker, meluncurkan rudal, tapi menembus pertahanan Polandia yang diperkuat dan menyerang Polandia sama saja dengan bunuh diri taktis. Dan Putin tahu itu, dia sedang melihat peta di Kremlin dan melihat jebakan menutup di sekitar Kaliningrad. Bahan bakar telah diputus, laut diawasi, perbatasan diperkuat. Pasukannya sedang berdarah di Ukraina, dan para jenderal Polandia tampil di televisi, mengancam akan membakar seluruh wilayah itu. Putin sekarang punya 3 pilihan. Yang pertama adalah meninggalkan Kaliningrad, menarik pasukan, mengevakuasi warga sipil, dan menyerahkan wilayah itu. Tapi itu akan menjadi sebuah penghinaan. Setidaknya di dalam Rusia, itu akan dianggap sebagai kelemahan. Putin kemungkinan besar tidak akan bertahan secara politik jika itu terjadi. Opsi kedua, menyerang Polandia, mencoba memecah pengepungan dengan kekuatan, menyerbu melalui koridor Suwalki untuk menghubungkan kembali Kaliningrad ke Belarus. Tapi itu langsung mengaktifkan pasal 5 NATO, yaitu klausul pertahanan kolektif. Satu negara diserang berarti semua 32 negara berperang. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, semuanya melawan Rusia. Dan seperti yang sudah diperingatkan oleh para jenderal Polandia, perang itu akan dimulai dengan Kaliningrad dihancurkan dalam hitungan menit. Opsi ketiga dan yang terburuk dari semuanya, menggunakan senjata nuklir. Sedikit yang tahu, tetapi Kaliningrad menampung rudal Skander yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Rudal-rudal ini dapat menjangkau hingga 500 km. Warsawa berada dalam jangkauan, begitu juga Berlin. Putin bisa saja menekan tombol merah, meluncurkan rudal nuklir ke wilayah Polandia sebagai peringatan, tapi jika dia melakukan itu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Respons NATO kemungkinan akan bersifat apokaliptik, kemungkinan besar akan mencakup serangan nuklir balasan. Jadi, Putin kemungkinan sedang duduk di Kremlin, melihat ketiga pilihan ini dan menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Kaliningrad berubah persis seperti yang diinginkan orang Polandia, yaitu menjadi sebuah jebakan. Sebuah wilayah yang tidak bisa dipertahankan dengan baik oleh Rusia. Aset strategis yang untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade berubah menjadi beban mematikan. Bukan NATO yang sedang bertahan di Baltik, tapi Moskow. Pertanyaan besar sekarang bukanlah apakah Polandia punya kekuatan untuk menyerang. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan Putin untuk keluar dari jebakan ini.
Dan sampai hari ini tidak ada yang tahu jawabannya. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, apakah Polandia benar-benar akan menyerang Kaliningrad jika Rusia memulai perang? Atau ini hanya intimidasi untuk menjauhkan Putin? Tulis jawaban di kolom komentar. Dan jika Anda ingin terus mengikuti analisis tentang konflik militer dan geopolitik dunia, silakan berlangganan saluran ini dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.